baru nundang ke kata pembukaan dengan adik sak lengkap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada selamat malam pada penonton setia channel Arvin Siregar. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sudah ditunggu-tunggu oleh penonton setia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Subscribe channel Arvin Siregar channel ya. Selamat malam Pak Arvin Siregar. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kantong juga sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sama. Ya, terkait ini banyak netizen atau penonton setia Arvin Siregar channel banyak yang menanyakan terkait dengan penemuan atau penelitian Bapak Arvin ini meneliti hisab tanggalan khusus bulan atas terkait dengan dari pemerintah kemarin banyak yang pro dan kontra, maknanya mana yang harus diikuti ini ya. Oke, kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita yaitu Bapak Arvin Siregar. Yang pertama di sini mewakili pertanyaan dari netizen, apa sih dasarnya Pak Arvin Siregar ini meneliti hisab tanggalan khusus bulan atas menurut penelitian Bapak ini bagaimana? Begini, saya mulai kan meneliti hisab itu pada tahun 1420 Hijriah, 1999 masih. Nah, saya lihat, saya pantau atau saya meneliti pemerintah pusat khususnya di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dia itu kan berpuasanya tanggal 2 Ramadan pada hari Sabtu dan hari rayanya tanggal 2 Syawal pada hari Minggu kan. Nah, dari situ sedangkan catatan saya hisab ini adalah yang tepat mulai berpuasa itu hari Selasa tanggal 1 Ramadan, terus hari raya hari Rebo tanggal 1 Syawal. Nah, dari situ kan ada perbedaan sedikit kan, yang pas adalah hari Selasanya. Nah, dari situ saya mulai dasarnya saya meneliti hisab dari tahun 1921 Hijriah 2000 masih sampai saya melanjutkan sampai tahun 5421 Hijriah 6000 Masih. Nah, disitulah. Dan saya lanjutkan menelitinya ini dari tahun 1921 Hijriah 2000 Masih sampai sekarang-karang ini, baru-baru ini kan, sampai kurang lebih 24 tahun saya menelitinya. Dan juga sambil saya mengamati pemerintah pusat. Setiap tahun saya akan menelitinya, akan saya memeriksanya. Nah, pada tahun 1444 yang baru lalu ini, tahun 2023 masih. Kalau catatan saya di hisab saya, di situ tempat yang pas tanggal 1 Ramadan adalah hari Rebo. Dan jatuh tanggal 1 Syawal adalah jatuh pada hari Kamis. Sedangkan pemerintah menjatuhkan tanggal 1 Ramadan adalah hari Kamis. Sedangkan hari raya kemarin jatuh pada hari Sabtu tanggal 3 Syawal. Nah, itulah sedikit Pak Arvin terkait dengan hasil penelitian Bapak bahwa hari raya tanggal yang kemarin ini tanggal 2 sampai 3 Syawal ya. ya. Ya, itu menurut penelitian Bapak. Ya, memang iya pas tuh. Atas dasar apa sih Bapak Arvin Siregar ini meneliti bahwa hari raya itu jatuh hari Kamis? Nah, apa dasarnya? iya, memang dasarnya kan harus kita menghitung kan bulan apa yang dihitung. Dan berapa umur bulan yang dihitung dan kapan tempat tanggal Saturnnya.
Nah, kapan tempat tanggal 1 Ramadannya? Nah, disitulah kita lihat dari ini. Nah, dasar saya tahu adalah saya lihat dari telapak tangan saya kan. Saya tidak melihat bulan, cuman saya tahu tanggalan bulan yang pas di sini. Nah, makanya kemarin saya jatuhkan tanggal 1 Ramadan hanya pada hari Rebo. Dan juga hari raya hari Kamis yang pas. Tapi pemerintah kan dia itu berpuasa tanggal 2 Syawal. Tanggal 2 Ramadan itu pada hari Kamis kan mulainya tanggal 1. Nah, sedangkan hari raya itu sudah tanggal 3 Syawal pada hari Sabtunya. Sudah jelas sudah tanggal 3 Syawal. Sedangkan malam Minggu saya meriksa ya, saya nyurvei. Setelah selesai salat maghrib setempat, saya survei bulan itu sudah besar. Sudah tanggal 4 itu. Berarti kan hari Sabtu itu tanggal 3 dilaksanakannya hari raya oleh pemerintah. Nah, itu dia, itu dasarnya. Sedikit juga ini Ya. mewakili dari penonton setia channel Arvin Siregar, banyak yang bertanya bahwa atas dasar apa, ilmunya dari mana Bapak Arvin Siregar ini bisa meneliti hisab tanggalan khusus bulan atas ini. Nah, Dari mana Bapak menemukan penemuan ini? Memang inspirasi dari mana dulu? Memang tidak pernah saya pelajari dari manapun, tidak pernah. Hanya saja sewaktu pemerintah itu tetap tidak tepat caranya berpuasa, selalu tanggal 2 dan hari raya selalu tanggal 2, bahkan tanggal 3 juga sering. Nah, di situ saya mulai berpikir untuk menelitinya. Berarti ada rasa kepedulian. Rasa kepedulian agar pemerintah itu menyadari nanti. Nah, itu makanya saya tetap meneliti terus. Tetapi banyak ulama ini kan yang mengedepankan hisab atau hilal ini kemarin. Banyak perdebatan juga antara Muhammadiyah dan NU. Untuk tahun ini juga kita berlebaran pisah. Ya. Ada yang tanggal 2 Syawal hari Jumat. Itu Muhammadiyah. Ya, terus non Muhammadiyah hari Sabtu tanggal 3 Syawal itu. Jadi apapun alasan mereka, itu haknya beralasan. Tapi Allah tetap fokus kepada harus tepat tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal kita rayakan itu pelaksanaan berpuasa dan hari raya. Kenapa? Ini kan barang wajib. Ini barang wajib sama artinya dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak boleh dikerjakan misalnya kita mau sholat zuhur tapi sudah ada asar. Itu tidak boleh sebenarnya. Biarkan saja mereka berdalih karena ada ini atau itu enggak penting kalau bagi saya. Kalau saya itu yang penting tepat tanggal 1 Ramadan kita laksanakan puasa dan juga tepat hari raya tanggal 1 Syawal saja. Saya mengesampingkan itu dalih-dalih orang-orang lain kan. Ini itu. Itu enggak penting kan. Yang penting kebenaran saya. Nah, ya. Kemudian selanjutnya di sini bagaimana Bapak Arvin ini meneliti atau mentelaah penemuan hisab ini menurut Bapak Arvin? Apakah ada sumbernya? Begini, kalau sumbernya tidak ada, cuman menurut pengetahuan saya ya. Nah, berdasarkan pengalaman Anda mungkin. Berdasarkan pengalaman saya. Nah, jadi saya lanjutkan kan menelitinya begini. Cara menelitinya begini caranya kan. Misalnya kan setiap bulan ini ya. Misalnya bulan Muharram. Kita teliti dari tanggal 1 bulan Muharram sampai tanggal 29. Batasnya kan. Semua seluruh bulan begitu caranya ya. Dihitung sampai tanggal 29. Di situ tempat matinya tanggal 29. Nah, kalau dia tenggelam jam 6.05 menit berarti nanti malam tempat tanggal 30. Nah, besok malam baru tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, misalnya kan bulan Safar ya. Nah, kalau bulan Safar kita teliti dari tanggal 1 bulan Safar sampai tanggal 29 bulan Safar, tempat mati bulan pada tanggal 29. Nah, kalau tenggelam jam 6.20 menit berarti nanti malam dia akan tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, begitu caranya. Begitu cara saya menelitinya kan. Dari Muharram sampai Zulhijjah, 12 bulan. Begitu caranya. Masing-masing bulan itu punya tempat matinya pada tanggal 29 saja.
dan ada yang tenggelam jam 6.05 menit, dan ada yang tenggelam jam 6.20 menit. Nah, disitulah. Jadi untuk misalnya umpamanya sekarang kan malam minggu tanggal 1 umpamanya ya. Malam minggu tanggal 1. Nah, nanti kalau kita survei, dicek dari arah timur sebenarnya pada tanggal 29. Setelah selesai sholat subuh dicek dari arah timur. Nah, kalau membuktikan tanggalan yang benar dan tepat waktu, umpama hari Minggu tanggal 1 umpamanya ya. Iya. Kita akan survei dari arah barat sesudah selesai sholat maghrib setempat. Nah, Minggu, Senin, malam Selasa. Malam Selasa kita survei dari arah barat setelah selesai sholat maghrib setempat. Itu wajib dia akan terbit bulan tanggal 3 seperti sabit. Iya. Itu cara pembuktiannya kalau hisap saya. Kalau kita pakai corong-corong atau teropong ya, itu tidak bisa dipakai seperti itu, tidak ada ceritanya. Itu buang-buang waktu, buang-buang tempo. Kenapa? Tanggal 1 bulan, tanggal 1 dia tidak bisa dilihat oleh siapapun di dunia ini. Sejagat. Tidak bisa. Umpamanya kan seorang ulama juga, atau seorang Rasulullah, atau seorang malaikat pun tidak bisa melihat bulan tanggal 1 sama dengan tanggal 30. Yang dua macam itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, tempatnya bisa dilihat adalah malam ketiga, tanggal 3. Sekalipun tanpa alat. Oleh mata telanjang bisa dilihat. Anak kecil juga bisa melihat tanggal 3. Kalau tanggal 1 ya sampai kiamat tidak bisa dilihat oleh siapapun. Oleh pakai alat, apapun alat di dunia ini, nggak bisa. Secanggih apapun. Secanggih apapun alat yang nggak bisa nggak bisa terbukti. Sampai kiamat pun tidak bisa dibuktikan. Kalau tanggal 1, kita melihat tanggal 1 nggak bisa dilihat oleh siapapun orang itu, oleh malaikat pun nggak bisa. Cuman saya ya maklumi sadar manusia. Kalau Bapak Arvin melihat tanggal 1 itu bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Cuman saya tahu lewat telapak tangan saya yang kanan ini. Nah, kalau yang sudah lewat tahun yang lalu saya bisa lihat dengan ini. Nah, umpamanya ya, kemarin kan tahun 1444 yang baru lalu. Itu kan tanggal 1 Ramadan adalah jatuh pada hari Rebo kan? Iya. Itu tanggal 1 Syawal Kemis. Nah, nanti kalau tahun 1445 di situ kan begini ya. Kita lihat dari sini nih, dari telapak tangan saya. Nah, kalau tahun 1445 nanti yang akan datang ya. Hari Minggu dia jatuh tanggal 1 Ramadan. Kalau tahun 45 dan hari rayanya kan hariannya hari Senin. Kalau pemerintah nanti besok saya sudah tahu itu kan. Dia jatuh pada hari Senin, terus hari raya Selasa. Nah, tahun 1446 saya bisa tahu lewat telapak tangan saya yang kanan sampai ribuan tahun. Nah, setelah saya lihat begini, waktu saya ngonsep ya, waktu saya meneliti. Nah, tahun ini tempatnya tanggal 1 Ramadan dan hari ya tanggal 1 ini tempatnya. Jadi Bapak Arvin bisa lihat saya telapak tangan. Ini bisa saya tahu ini cuman lihat bulan tidak bisa. Melihat dari telapak tangan. Nah, saya tahu maksudnya. Saya tahu dari telapak tangan saya yang kanan sampai bertahun-tahun, sampai ribuan tahun. Jadi yang pakai teropong, pakai alat itu tidak berfungsi. Bukan tidak berfungsi saja, tidak berguna itu, tidak akan terbukti sampai kiamat. Itu perbuatan sia-sia. Ya memang iya, itu saya berani bilang itu karena betul, benar. Bukan begitu caranya hisapnya meneliti. Untuk apa dicorong-corong? Kalau kita pakai corong, itu orang yang mau berapa luas tanah pakai corong. Ya, terkadang itu iya. Pakai alat ini, pakai alat itu kan. Mereka juga yang ahli-ahli dalam hisab, para alim ulama di luaran sana, di pemerintah ini kan. Apa salahnya? Dia juga memakai dasar. Nah, contohnya dalam hadis. Jadi netizen ini atau penonton setia channel Arvin Siregar, biar mereka tahu hasil penemuan hisab tanggalan khusus bulan atas ini dasarnya dari telapak tangan. Jadi iya, yang kanan. Iya. Itu dasar saya tahu, bukan melihat bulan. Arvin ini tidak menggunakan alat apapun. Tidak alat, tidak perlu itu. Otodidak jadinya. Ya, jadi kalau kita mau pakai alat apapun di dunia ini nggak bisa terbukti. Coba saja siapa yang pernah lihat bulan tanggal 1. Iya. Apalagi manusia biasa, malaikat sekalipun tidak bisa, Pak. Oh iya. Kalau betul, saya tidak berani ngomong.
Ini kenyataannya kalau bagi saya. Selama saya meneliti, hanya sekali dia benar pemerintah. Dalam 24 tahun ini kan, sejak tahun 1421 Hijriah 2000 masih. Sekarang kan 1444 Hijriah. 2023 masih. Hanya sekali itu pada tahun 1422. Sama dengan catatan saya dalam hisab saya hari Selasa, hanya sekali dalam 24 tahun lebih. Terus hari raya dia itu kan hari Kamis tanggal 2 Syawal sudah. Ya, jadi untuk tahun ini pemerintah salah menentukan satu hisab. Syawal. Satu Syawal ini tanggal 3 itu. Saya berani laknatullah itu tanggal 3. Sabtu kemarin. Iya. Waktu kita lebaran. Iya, baru-baru ini, baru beberapa hari ini. Itu tanggal 3 Syawal itu. Lillahi ta'ala, demi Allah. Itu tanggal 3. Oh, oke. Cukup sampai di sini penonton setia Arvin Siregar channel. Dari sini kita sudah tahu penjelasan dari Bapak Arvin Siregar terkait dengan penemuan atau penelitian hisab tanggalan khusus bulan atas berdasarkan dilihat dari telapak tangan kanan. Ya. Inilah penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, silakan share video ini biar pemerintah atau pihak yang menentukan hisab menggunakan hilal atau bagaimanapun supaya menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar channel Arvin Siregar ini apapun lebih semangat lagi untuk membuat penelitian penemuan terkait dengan hisab. Oke, bagi para netizen atau penonton setia Arvin Siregar channel, untuk mendapatkan buku penemuan beliau, silakan hubungi beliau di nomor HP 085 ya 085 965 965 924 811. ya, itu nomor beliau. Langsung kalau mau bertanya langsung saja telepon ke beliau. Jika penonton tidak puas dengan jawaban beliau, silakan langsung bertanya langsung ke narasumber. Oke, silakan ditutup dulu Pak Arvin Siregar. Begini, saya jelaskan lagi supaya dia paham nomor HP saya. Ya. Nomor HP saya 085 965 924 811. Arvin Siregar. Iya. Itu saja. Silakan ditutup dulu. Ya. Sekian. Selamat malam penonton setia. Sekian, selamat malam penonton setia. Ya. Arvin Siregar channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.